Iya, rasa saya. Minum Rian. Ini ya sahabat di tengah, ini anak KKN dari Pekanbaru. Dia sekalian mau pamitan, sekalian mau mengundang warga desa Pasar Baru sekitarnya untuk buat acara perpisahan. Jadi di tengah juga diundang, puji Tuhan dapat undangan juga ya. Cuma rencananya seperti apa kita tidak tahu. Siswa-mahasiswa harapan bangsa ini sahabat semua, apa kira-kira yang bisa dipetiknya pelajaran yang selama KKN di kampung kita ini, apa yang bisa mungkin dia punya visi seperti itu yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa muda-mudi di sini ya, khususnya buat yang masih sekolah, agar terus berjuang menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi kita di tengah mau tanya saja langsung ya, kalau nanti ada pertanyaan mungkin salah atau kurang sedap untuk didengar, mungkin di tengah lebih dahulu minta maaf buat sahabat semua, sahabat di tengah juga yang ada di Pekanbaru. Salam Bini di tengah mau KNA dulu dengan mahasiswa, karena mahasiswanya nggak ada ikut ya. Itu lagi persiapan. Cuman mahasiswanya, cuman para laki-laki yang pertama kan kebersamaan itu pasti diuji ya. Iya. Itu terus kerukunan. Kesopanan kita gitu. Kesopanan. Itu sangat penting, apalagi kita kan di tempat orang yang ibaratnya kan. Iya, pasti. Karena seperti di tengah lihat ya, memang yang pasti kemanapun kita itu, yang pasti kita patokkan itu, maaf sahabat semua, itu ketuanya berdiri padahal di sini masih kosong sekali. Iya. Datang hadir Kak. Jadi memang terutama kita itu harus menerapkan kesopanan dimanapun kita berada agar Ya, saya selaku Kordes atau ketua dari kelompok KKN di Pekanbaru. Kalau untuk warga kekompakan di sini, wah menurut saya sangat kompak Kak. Apalagi terkhusus, mungkin saya tidak membedakan ya Kak, khususnya di Pasar Baru gitu Kak. Iya. Untuk warga di sini sangat kompak dalam hal apapun lah. Iya, apalagi dalam hal-hal tanding karaoke ya. Saling berlomba iya. gitu Kak. Jadi punya semangat yang tinggi gitu dalam untuk juara dan juga untuk dalam persaingan lah. Saingannya dalam apa? Dalam hal sehat Kak. Iya, sehatnya. Dalam hal karaoke atau perlombaan lain Kak. Itu dia sahabat semua. Jadi apapun yang kalian dapatkan di sini, baik itu buruknya, yang pastinya ketika kalian sampai di tempat masing-masing, yang buruknya tinggalkan aja di sini. Yang dibawa baiknya aja. Mungkin ada sebagian waktu setinggi-tingginya kita masih ada yang lebih tinggi. Seperti itu, baik itu dalam segi belajar, boleh bersaing tapi bersaing sehat. Agar lebih maju lagi seperti itu, karena yang namanya menyekolahkan anak itu udah pastilah bukan seperti memetik daun di orang tua mengambil uang, dan pastinya hindari pergaulan bebas. Apa ini? Ya oke lah, semoga sukses ya. Iya, oke. Sukses ya. Oke, semangat. Iya, yang tidak seberapa. Di tengah sudah berkali-kali suruh main kemarin. Mungkin tidak ada waktu. Oke, semangat semua. Oke. Ya, Kami minta maaf atas kesalahan atau perbuatan. Terima kasih banyak udah bantu kami. Iya, oke. Izin sekali Kak. Iya. Oke, sobat semua. Tadi di tengah sedikit kasih wejangan nasihat kepada adik-adik kita yang sudah selesai melaksanakan tugas KKN di kampung kita ya, sahabat semua. Semoga mereka dapat pengalaman yang bagus lah sebagai pelajaran hidupnya lah nanti, agar lebih giat belajar, lebih semangat lagi menggapai cita-cita seperti yang di tengah katakan ya sahabat semua. Kejarlah cita-cita setinggi mungkin seperti itu, di tengah katakan mungkin biar nanti menjadi lebih sukses lagi lah, jadi orang yang lebih sukses seperti itu. Di tengah juga senang mereka sambil permisi kemari mengatakan ingin balik ke Pekanbaru melanjutkan lagi perkuliahannya. Semoga nanti selama KKN di sini mendapat nilai yang bagus dan memuaskan lah seperti itu. Dan setiap ada anak KKN pastilah
pasti main juga ke rumah kita. Senang di tengah seperti itu sahabat semua. Cuman jarang ada yang bermarga ya. Kalau mereka tadi orang berasal dari suku Padang, Jawa, dan Melayu. Ada ya Melayu? Ada ya Bang? Minang juga ada Minang. Iya, Minang. Dari Dumai. Iya, dari Dumai. Jadi sedikit di tengah mau katakan buat sahabat kita ada satu ya yang meninggalkan pesan di komentar di channel YouTube kita. Di tengah sedih sebetulnya sahabat semua. Maaf Kak, kakak sudah di tengah belok ya, karena untung di tengah cepat. Sudah berapa kali di tengah lihat kakak meninggalkan komen yang luar biasa sekali. Artinya kalau dibilang bukan marah ya, tapi cenderung di tengah dan Pak Tengah sedih. Jadi di tengah minta sarannya kepada Pak Tengah. Jadi kata Pak Tengah, daripada jadi pikiran, lebih bagus di blok sajalah katanya. Karena saya lihat kakak ini memang sekali-sekali muncul ya, tapi kalau meninggalkan pesan itu luar biasa sahabat di tengah. Sahabat semua tahu apa yang ditinggalkan kakak ini sahabat di tengah. Katanya seperti ini ya, buat Pak Tengah, tinggalkan sajalah istri seperti di tengah itulah. Untuk apa istri yang seperti itu kalau tidak bisa memberikan keturunan katanya. Mungkin memang sahabat, mungkin dari kakak bisa menindas di tengah karena di tengah tidak belum punya anak. Di tengah juga sadar walaupun tidak diingatkan terus-terusan, di tengah ini bukan perempuan yang sempurna. Di tengah sadar sekali, di tengah jauh sekali dari kata sempurna bila dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain sahabat semua. Tidak pun harus selalu diingatkan, di tengah sadar di tengah siapa ya. Cuman sedihnya di tengah karena kakak langsung bilang tinggalkan, ini sungguh luar biasa sekali ya. Walaupun di tengah percaya sebetulnya semua itu ada di tangan Tuhan seperti itu. Langkah rezeki pertemuan maut itu ya. Jadi di tengah langsung belok. Di tengah juga tidak tahu apakah kakak sudah menjadi seorang ibu, ataukah kakak sudah menjadi seorang nenek, apakah kakak sudah menjadi istri ya. Semoga kalau kakak belum menikah, semoga nanti menikah dapat suami yang baik dan tidak mempunyai nasib seperti di tengah, cepat diberikan keturunan, sehat jasmani rohani anaknya juga nanti ya, tidak seperti di tengah inilah. Karena kalau mempunyai seperti kita ini, kita tahu semua, dan terima kasih juga buat semua sahabat di tengah yang sama seperti di tengah ya, pejuang garis 2 yang sudah memberikan semangatnya buat di tengah. Buat kakak, walaupun tidak bisa lagi komentar di video-video di tengah, janganlah komentar di video-video yang lain seperti itu ya. Lebih bagus kalau tidak suka, lebih bagus tidak dilihat seperti itu. Cukup di video di tengah saja kakak berkomentar seperti itu, jangan di video yang lain. Kasihan kak, kami yang merasakan ini, baca ya saja sudah sakit hati ya, bukan marah, tapi cenderung ke lebih sakit hati seperti itu. Sampai-sampai kakak bilang, sudahlah tinggalkan aja, buat apa istri seperti itu, kakak bilang seperti itu ya. Jadi sedih sebetulnya ya. Cuman ya di tengah tetap berdoalah yang terbaik buat kakak. Semoga anak cucu kakak nanti tidak mempunyai nasib seperti di tengah lah. Karena sedih loh punya nasib seperti di tengah dan Pak Tengah ini. Semoga semuanya pernikahannya, rumah tangganya selalu diberkati, diberikan keturunan laki-laki perempuan normal, sehat jasmani rohani. Buat kakaknya dimanapun kakak berada, semoga kakak juga sehat-sehat. Sekali lagi di tengah sarankan buat kakak di sini, di tengah sangat menjaga privasi kakak ya, karena di tengah tidak mau orang-orang sahabat-sahabat di tengah tahu siapa kakak yang sudah meninggalkan komen yang sangat luar biasa sekali itu. Sudah di tengah hapus juga, di tengah tidak sebut juga namanya, tidak perlihatkan juga komennya. Karena kenapa? Karena di tengah pun sakit, di tengah juga takut nanti kakak tersinggung kalau di tengah perlihatkan seperti itu. Jadi jangan lagi tinggalkan komentar yang seperti itu di channel-channel yang lain seperti itu ya. Lebih bagus
tidak dilihat daripada membuat orang sakit hati seperti itu, karena kita tidak tahu apa semua permohonan orang-orang yang sakit hati kepada kita seperti itu ya. Jadi itu telah tadi, kalaupun ada mungkin omongan atau kata-kata di tengah yang menyakitkan, di tengah juga minta maaf, karena di tengah juga sadar di tengah ini sebetulnya hanya manusia biasa juga ya sahabat semua ya. Kalau komentar yang lain-lain di tengah tidak pernah, sahabat boleh ingat kalau mengenai ini di tengah memang sangat, itu pun karena dia mengatakan suruh tinggalkan aja seperti itu. Pak Tengah sampai geleng-geleng kepala bacanya, sampai senyum-senyum saja dia, lebih bagus dihapus daripada jadi pikiran, kata Pak Tengah seperti itu. Syukur juga Pak Tengah jadi suami yang sabar juga dan sangat-sangat bijaksana memberikan saran kepada Pak Tengah, tidak pernah memberikan saran yang buat kita emosi, lupa kendali diri seperti itu, tapi Pak Tengah selalu sabar memberikan saran kepada Pak Tengah. Jadi Pak Tengah luar biasa. Jadi yang menentukan kita itu Tuhan ya, bukan orang-orang seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu sahabat Pak Tengah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat, jalani hari kita. Maju aja, salam satu hati sahabat semua. Sampai jumpa.